Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar fungsi tools yang berada di aplikasi CorelDRAW. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah Pick Tool. Pick Tool digunakan untuk memilih, memposisikan, mengubah ukuran, memutar, dan memiringkan objek apapun. Di sini, saya akan mencoba membuat objek rectangle, kemudian objek tersebut dapat digerakkan menggunakan Pick Tool. Di Pick Tool juga ada Freehand Pick Tool, berguna untuk menarik objek atau garis atau menyeleksi objek dengan bebas. Nah, yang kedua adalah Shape Tool. Shape Tool gunanya untuk mengedit dan memanipulasi bentuk kurva atau objek dengan simpul. Smooth Tool mengubah bentuk objek dengan cara mendorong garis tepi. Sweep Tool membuat efek putaran pada objek. Attract and Repel Tool menarik atau menjauhkan not dari objek. Sedangkan Twirl Tool memutar atau memelintir objek. Di sini saya contohkan semuanya. Selanjutnya yang ketiga ada Crop Tool. Crop Tool digunakan untuk memotong dan menghilangkan bagian objek yang tidak diinginkan. Di dalam Crop Tool ada Knife Tool dan juga Eraser Tool. Knife Tool digunakan untuk memotong objek menjadi dua bagian atau lebih, sedangkan Eraser Tool digunakan untuk menghapus area yang tidak diinginkan pada objek. Kemudian yang keempat ada Zoom Tool. Zoom Tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan area kerja. Sedangkan Hand Tool digunakan untuk menggeser tampilan lembar kerja.
Yang kelima ada curve tool. Curve tool ada beberapa: freehand tool, 2-point line tool, bezier tool, pen tool, B-spline tool, polyline tool, dan 3-point curve tool. Freehand tool digunakan untuk membuat garis atau kurva bebas. 2-point line tool membuat garis lurus 2 titik. Bezier tool membuat garis lurus dan kurva satu segmen per satu titik. Pen tool membuat kurva dengan segmen garis. B-spline tool digunakan untuk menggambar garis melengkung atau kurva. Polyline tool digunakan untuk menggambar serangkaian garis lurus atau kurva. 3-point curve tool digunakan untuk membuat kurva dengan 3 titik yang ditentukan. Di nomor 6 ada artistic media tool. Artistic media tool digunakan untuk menggambar dengan efek brush dan spray seperti kaligrafi atau kuas. Nomor 7 ada rectangle tool. Rectangle tool membuat objek persegi atau persegi panjang. 3-point rectangle tool membuat persegi panjang dengan 3 titik yang telah ditentukan. Di nomor 8 ada ellipse tool. Ellipse tool digunakan untuk membuat objek lingkaran atau oval, dan 3-point ellipse tool digunakan untuk membuat oval dengan 3 titik yang ditentukan. Nah, ellipse tool hampir sama dengan rectangle tool. Nomor 9 ada object tool. Object tool ada polygon tool yang digunakan untuk membuat poligon dengan jumlah sisi yang dapat disesuaikan. Ada star tool membuat bintang dengan jumlah sudut yang dapat diatur. Lalu complex star tool membuat bintang dengan lebih banyak simpul. Juga ada graph paper tool digunakan untuk membuat kisi-kisi atau tabel, dan juga spiral tool digunakan untuk membuat spiral. Di nomor 10 ada text tool. Text tool itu gunanya menambahkan teks ke dalam desain. Selain menambahkan teks ke dalam desain, text tool juga bisa digunakan untuk memperindah tulisan atau desain. Di nomor 11 ada connector tool. Di connector tool ada beberapa: parallel dimension tool, horizontal or vertical dimension tool, angular dimension tool, segment dimension tool, juga ada 3-point column tool. Parallel dimension tool digunakan untuk menampilkan ukuran panjang sisi objek. Horizontal or vertical dimension tool digunakan untuk menampilkan dimensi horizontal dan vertikal. Angular dimension tool digunakan untuk menampilkan sudut objek. Segment dimension tool digunakan untuk menampilkan panjang segmen pada objek, dan 3-point column tool digunakan untuk memberikan keterangan atau anotasi pada objek. Nomor 12 ada drop shadow tool. Drop shadow tool digunakan untuk memberikan efek bayangan jatuh shadow pada objek. Lalu contour tool digunakan untuk membuat garis kontur di dalam atau di luar objek. Blend tool digunakan untuk menciptakan transisi atau perpaduan antara dua objek. Distort tool digunakan untuk mendistori atau mengubah bentuk objek. Lalu envelope tool digunakan untuk menyesuaikan bentuk objek dengan simpul. Kemudian ada extrude tool digunakan untuk memberikan efek 3 dimensi pada objek. Setelah itu yang terakhir ada black shadow tool digunakan untuk membuat bayangan blok pada objek.
Lalu nomor 13 ada Color Eyedropper Tool, digunakan untuk mengambil sampel warna dari suatu objek, dan juga Attribute Eyedropper Tool digunakan untuk menyalin atribut dari objek ke objek lain. Di nomor 14 ada Interactive Fill Tool. Interactive Fill Tool digunakan untuk memberi warna gradient pada objek. Lalu ada Smart Fill Tool digunakan untuk mengisi area tertutup dengan warna yang telah dipilih. Nah, jadi itu tadi berbagai macam tools yang telah kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.